didanain. Dananya juga itu dari uang kas kita, bukan dari FISIP. Oh iya. Dari kita, dari tahu itu kita. Ya iya. Gitu deh. Halo Sobi, balik lagi di Bisik, bincang santai dan asik. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang kece banget, keren banget. Karena mereka berdua ini dari UKM yang banyak banget diminati di FISIP terutama ya. Boleh langsung kita sambut aja kali ya. Selamat datang Kak Sabina dan Kak Salma. Halo Sobi. Oke, boleh kenalin dulu dong ke Sobi-Sobi ini. Kalian itu dari mana, sebagai apa? Halo Sobi, gue Safina. Gue saat ini sebagai Vice Manager dari Personalia. Saat ini gue ada di UTV. Halo Sobi, kenalin gue Salma, gue dari Tirta FM dan saat ini posisi gue itu sebagai Content Manager. Oke, udah didengar kan tadi sebagai apa? Keren banget kan dari UTV dan TFM ini. Kalau boleh tahu UTV dan TFM ini apa sih? Boleh jelasin dong ke Sobi. Karena mungkin mereka ada yang belum tahu kan. Boleh? Oke, Tirta FM itu adalah komunitas radio yang ada di bawah naungan FISIP. Tirta FM ini ada 3 divisi, ada announcer, ada musik operator, dan creative production. Kalau announcer pastinya, karena kan ini kan komunitas radio ya, jadi kita butuh penyiar atau announcer itu sendiri. Terus untuk musik operator itu, dia itu yang mengoperasikan alat-alat untuk kebutuhan siaran, kayak misalnya mixer, mic, speaker, dan lain-lainnya. Terus kalau creative production itu mereka yang ngurusin sosmednya Tirta FM, mulai dari desain, konten, dan lainnya gitu. Oke, kalau dari UTV? Kalau untuk dari UTV sendiri itu, UTV kan bukan UKM ya, dia komunitas. Komunitas yang dibawa Lab TV. Nah, di UTV itu ada beberapa divisi. Divisinya itu ada news, non-news, personalia, CPR, NCR, terus stasiun peralatan, sama komersil. Banyak ya? Iya, dia ada banyak. Nah, tapi yang lebih sering datang ke web itu, lebih aktif datang ke web itu, buat kayak program-program itu kayak non-news dan news, terus juga MCR sama stasiun peralatan karena mereka yang mengoperasikan gitu. Oh gitu. Menarik banget ya UTV dan TFM ini, program-program di dalamnya itu banyak sekali. Nah, kalau dari teman-teman ini alasan gabung masuk ke 2 komunitas atau UKM tersebut tuh apa sih? Kepo banget ya. Boleh? Kalau gue itu juga awal-awal masuk ke sini tertarik karena ini kan ada di bidang broadcasting ya. Gue tertarik buat di bidang broadcasting. Terus juga karena UTV kebetulan di bidang broadcasting, jadi ya ada kesempatan nih buat masuk ke sini gitu. Terus juga selain itu juga karena PDH-nya gue suka warnanya gitu. Iya Makanya sih. gue tertarik buat masuk ke UTV gitu. Kalau Salma boleh? Aku? Iya. Kalau gue sebenarnya sama sih, kayak awal-awal tuh tertarik banget ikut komunitas broadcasting gitu kan. Apalagi kan ini sejalur ya sama jurusan yang gue ambil itu ilmu komunikasi. Nah, cerita lucunya itu sebenarnya awalnya itu gue daftar UTV dulu. Waduh. Daftar UTV dulu, tapi ya namanya mungkin kan rezeki ya. Karena waktu itu juga yang buka oprek duluan tuh UTV. Nah, terus gue daftar UTV, sayangnya gue nggak lolos, teman-teman gue lolos, gue nggak lolos. Terus Salah satu temennya bukan ini? betul, teman perjuangan saya daftar. Iya. Ternyata dia lolos, ya mungkin ini rezekinya ada di sini ya. Terus gue ya itulah ada stres-stresnya segala macam. Terus semester depan Tirta FM itu buka open Semester recruitment. depan itu semester berapa ya? Waktu itu TV itu semester 2 ya maksudnya. Kita semester 2, terus semester 3-nya Tirta FM buka. Nah, karena Tirta FM kan sama juga ya, komunitas broadcasting juga tuh masih mirip lah ya gitu. Jadi gue coba daftar dan ternyata diterima di sini. Nah, mungkin itu hikmahnya adalah kalian jadi bisa diundang ke sini. Mewakili 2 UKM yang berbeda ya. Mungkin itu hikmahnya ya, hikmah baiknya ya. Kalau dari Kak Salma sendiri, nangkepnya apa sih hikmahnya dari ditolak tersebut? Hikmah yang gue dapet ya kayak jangan terlalu
terpuruk banget, apalagi waktu itu kan gue daftarnya bareng teman-teman gue nih, teman-teman gue keterima, gue sendiri yang enggak. Dan pada saat itu lumayan stres, lumayan kayak nggak mau ketemu orang segala macam karena kayak mikir gue jelek banget kayaknya ya, kok gue nggak terima ya di sini segala macam. Terus akhirnya coba mungkin ganti mindsetnya ya, kayak mungkin bukan jalannya dan bukan rezekinya ada di sini gitu kan. Terus akhirnya coba di Tirta FM dan ternyata di sini jalannya gitu. Oke. Nah, tadi juga di-mention kan kamu masuknya dari semester 2, ini dari semester 3. Betul. Nah, itu kan terbilang cukup awal kalian baru masuk kuliah kan. Ada gak sih kayak cara-cara kalian membagi waktunya itu atau kendala yang kalian rasakan dari masuk UKM gitu? Sebenarnya kalau bagi waktu itu tergantung kitanya gimana sih. Kalau misalkan kayak ada tugas gitu antara tugas kuliah terus di hari itu juga ada tugas dari UTV, itu gue mendahulukan tugas kuliah gue dulu dong otomatis. Kan biasa kan kalau tugas dari kayak UTV gitu kan suka ada deadline gitu ya. Biasanya itu ada keringanan gitu loh, datanya agak lama gitu karena kan kita fokusin ke tugas kuliahnya dulu, jadi masih bisa berbagi waktu antara UTV sama kuliah gitu. Kalau gue di awal-awal kan gue kan daftar announcer ya, dan announcer itu kan harus siaran di lab. Nah, lab radio itu kan ada di kampus di Sindangsari, sedangkan kos gue di Pakup, dan itu lumayan cukup lumayan menyulitkan juga karena siaran itu tuh bisa seminggu itu 2-3 kali gitu. Tapi sebenarnya jadwal kita siaran juga disesuaikan sih sama jadwal kuliah kita gitu. Jadi nggak keteteran ya. Iya, tapi sama sih kayak tiap TFM itu juga pasti mentingin kuliah dulu. Kalau misalnya ada tugas, mungkin ada mendadak tugas kelompok di jadwal siaran itu, pasti kita juga mentingin tugas kuliah gitu sih. Jadi sejauh ini aman lah ya, karena dari UTV dan TFM masih mengutamakan kuliahnya gitu. Nah, boleh dikasih tahu dong ke Sobi, program unggulan dari UTV dan TFM itu apa sih? Kalau UTV kan karena ada non-news sama news itu, jadi beda-beda ya setiap programnya. Kalau untuk di newsnya itu, program unggulannya itu ada Untirta News dan ada Ngupdate G gitu. Karena dilihat dari segi viewers dan juga alhamdulillah lumayan banyak juga. Terus dilihat dari segi sering uploadnya itu di antara program dua itu. Kalau untuk non-newsnya itu, masing-masing dari non-news itu punya program unggulannya masing-masing dia. Kayak backstage dosen itu dia itu karena unggulannya itu di viewersnya banyak gitu. Kalau untuk yang mengeksplor kayak jalan-jalan gitu, itu kita ada program Sudut Negeri namanya. Itu UTV keluar jalan-jalan, itu biasanya kayak tentang Banten gitu-gitu. Itu UTV suka jalan-jalan ke sana gitu. Itu didanai? Didanain. Dananya juga itu dari uang kas kita, bukan dari FISIP. Iya. Jadi sebenarnya sama aja duit kita. Iya, itu semua program itu sebenarnya dari uang kas. Uang kas gitu. Untuk kita dari kita. Iya, untuk kita. Dari kita. Untuk kita. Iya. Gitu deh. Lanjut kalau ke TFM. Kalau Tirta FM, sebenarnya program di Tirta FM itu ada banyak banget dan dibagi jadi dua gitu, ada program on air dan program off air. Nah, program on air itu yaitu program-program yang siaran di lab, yang siaran langsung di lab gitu. Nah, sedangkan program off air itu ada di sosmed, kayak misalnya podcast di Spotify, terus upload video di YouTube, dan ada lagi program on air yang menurut gue ini cukup unggulan ya, maksudnya yang cukup dinanti-nanti lah dan diminati gitu. Jadi ada namanya T-Rex, Tirta Extraordinary. Tirta Extraordinary. Oh iya, beribet Kak. Nah, Tirta Extraordinary itu kita di dalamnya itu ada dua acara lagi nih. Yang pertama itu ada namanya Tirtanium. Nah, Tirtanium itu kita tuh buka lomba gitu loh, buka lomba untuk umum. Kita ngadain ada lomba announcer, terus sebagai musik aparatur, sebagai creative production dan podcast gitu. Nah, program yang keduanya itu ada Tirta Days Out. Nah, Tirta Days Out ini tuh bisa dibilang kayak malam puncaknya dari Tirta FM. Jadi nanti di Tirta Days Out itu kita ngumumin nih pemenang-pemenangnya dan lomba di Tirtanium itu. Iya, yang favorit segala macam. Nah, di Tirta FM ini di Tirta Days Out ini juga ada blind date Kak.
Jadi kayak menarik ya. menarik banget kan, kayak jarang gitu di Serang gitu kan ada blender-blender itu buat seru-seruan Itu gitu. juga terbuka untuk umum. yang Betul, itu karena walaupun itu malam puncaknya punya Tirta FM, tapi tuh dibuka untuk umum. Biasanya kita ngadain acara-acara itu di kafe-kafe di Serang gitu. Jadi itu acaranya hanya setahun sekali. Nah, selain ada blinded, kita juga pasti ngundang guest star untuk ngeramein di malam puncaknya itu. Gitu. Menarik ya. Tuh. Keren banget loh UTV sama TFM ini, program unggulannya juga bagus-bagus. Terus juga di TFM ada acara blind date. Kapan lagi kan di Serang ada acara blind date? Oke, setelah ngomongin tentang unggulan, sekarang kita masuk ke kendala. Dari kendala teknis, kendala komunikasi yang berjalan di UKM kalian. Boleh diceritain dong kendalanya? Boleh tanya. Oh, UTV dulu nih. Kalau dari UTV kendala kayak komunikasi pasti ada ya. Terutama juga di divisi yang saat ini gue ada gitu. Yang saat ini posisi gue itu komunikasi susah kadang. Apalagi kan gue yang bagian kayak surat dan keuangan. Itu juga kayak kalau keuangan pasti kalau masalah uang susah ya buat orang-orang buat bayar gitu, kayak kas gitu, itu kadang komunikasinya susah banget. Kayak misalkan kita ngechat itu kadang nggak dibalas gitu, itu kendalanya, itu paling sering kendalanya gitu. Terus kalau misalkan untuk kendala yang lain, sebelumnya mungkin di beberapa divisi juga ada yang kayak gini ya. Kalau waktu itu gue pernah ada di divisi QC, itu gue sebagai desain, itu biasanya kendala komunikasi kayak misalkan grupnya itu sepi gitu, jadinya komunikasinya kurang antara si yang manajernya sama yang kru biasanya gitu, jadi itu bisa kadang ada kayak miskomnya gitu loh gitu. Nah, mungkin kendalanya di komunikasi sih yang paling sering terjadi di UTV gitu. Tapi sejauh ini kendala di komunikasinya tuh karena pada nggak ngerespon ya. Iya, kadang tuh anaknya tuh kayak cuman ngebaca doang gitu loh, ya. Kadang malahan kayak langsung ngechat gitu. Jadi mereka tuh grup tuh nggak digunain sama mereka, malah mereka lebih suka tuh ngechat duluan gitu. Kalau dari teknisinya, Kalau teknisi yang gue tahu ya dari anak MCR itu katanya ada StreamX, katanya itu rusak. StreamX itu rusak, terus ada intercom ada 3 intercom itu rusak. Terus juga pernah waktu itu anak produksi itu laporan ke gue kalau mereka itu kendala di ini SD cardnya kekurangan gitu. Jadi antara produksi news sama non news itu cuman ada satu SD card dan itu kurang kan. Nah, mereka kadang tuh kalau misalkan ada taping berbarengan itu mereka kayak berebutan jadinya. Iya, jadinya kayak berebutan gitu, akhirnya minta SD card baru gitu, minta dibeliin SD card dari uang kas gitu, karena itu kan nggak di Uang kas lagi. iya Uang kas lagi uang lagi. kas, nggak diituin sama visip gitu kan, nggak dibiayain sama visip buat SD card gitu. Tapi yang gue lihat ya beberapa kali kayak kemarin pas pelatihan kan ada pelatihan sama KFF itu ada kamera. Nah, kameranya itu kayak rusak gitu loh. Ada beberapa kamera di UTV yang gue lihat sih emang ada beberapa yang nggak kepake gitu. gitu. Jadi terbengkalai aja tuh Iya, barang-barangnya. Iya, jadi paling diurusin sama anak stasiun peralatan. Gitu. Iya. Sekarang lanjut ke TFM. Kalau dari Tirta FM sendiri, kalau dari gue sendiri ya, kendalanya tuh lebih seringnya tuh datang pas di tahun pertama gue gabung, karena di tahun pertama gue kan masih jadi kru ya, dan gue sebagai announcer. Kendalanya itu sebenarnya dari dari manajemennya mungkin, kayak waktu jadi announcer itu kan sebelum siaran kan kita bikin skrip. Nah, skripnya itu tuh kita nggak boleh langsung asal pakai aja gitu. Ada alur pengajuannya. Misalnya dari announcer kita harus ngajuin skripnya dulu ke mentor programnya. Karena setiap program itu bukan mentor, PJ programnya. Nah, kita harus ngajuin ke PJ programnya. Nah, dari PJ program itu harus ngajuin lagi dulu ke manajer announcernya. Alurnya panjang gitu. Alurnya ya. lumayan nih untuk skrip aja, baru skrip gitu kan. Nah, itu tuh biasanya sebenarnya emang udah diwanti-wanti ya, kayak kru tuh jangan, kan udah ada judul dong pasti dari pengajuan skrip, dari ACC skrip segala macam itu udah ada judulnya. Udah diwanti-wanti kalau kru itu jangan ngajuin mepet-mepet. Nah, gue sih sejauh ini alhamdulillah sebagai kru itu gak pernah, pasti sesuai waktu yang udah ditentukan lah. Tapi biasanya kendalanya itu datang dari
manajemen ini kayak misalnya gue ngajuin ke PJ programnya ngajuinnya kan ke manajer announcer. lagi ke Nah biasanya manajer announcer ini slow respon atau mungkin PJ-nya juga yang slow respon. Jadi kan itu mengulur waktu ya kalau misalnya ada revisi segala macam. Mereka kan yang QC script kita. Nah dari revisinya itu kita kan revisi juga butuh waktu kan. Tapi kalau mepet juga kita kan nggak bisa buru-buru gitu. Paling kendalanya dari situnya sih. Jadi siarannya tuh jadi molor gitu ya, yang harusnya produksi di tanggal segini jadi makin mundur lagi Nah iya gitu. lebih parahnya bisa kayak gitu, bisa jadi ngulur waktu. Tapi kalau untuk kayak lingkungannya komunikasi di TFM gimana? Kalau komunikasi sih ya seperti organisasi atau komunitas pada umumnya, kayak ada yang nggak respon lah atau ada yang nggak jawab grup gitu kan, itu kan Udah rahasia umum ya. iya udah kayak itu udah normal aja ya. Apalagi ini kan kita anggotanya banyak dong, pasti kayak ada yang slow respon, ada yang fast respon gitu. Tapi kalau dari HRD-nya sendiri sih cukup komunikatif ya, kayak untuk nanya kendala, mungkin kayak misalnya kenapa nggak respon segala macam, itu HRD-nya rutin untuk nanyain, untuk ini follow up ke kru-krunya gitu. Dari dua UKM ini tuh kalau misalnya ada kendala-kendala kayak gini, solusi yang diberikan atau solusi yang dilakukan tuh cepet gak sih? Kayak cepet tanggap apa enggak gitu dari UKM 2 ini? Kalau dari gue sendiri kayak contohnya yang pengajuan skrip tadi sih, kita tuh biasanya kalau misalnya sampai manajer announcer nggak jawab-jawab, kita ininya ke program director, nanya ke program ini enaknya gimana. Nah biasanya program directornya itu cukup fast respon untuk kayak ngerevisi skrip kita, atau mungkin misalnya kalau nggak ada kalau misalnya kita nggak bisa siaran nih, kita ada kendala, ada urusannya atau enggak, biasanya program directornya itu cari backup orang untuk nge-backup kita siaran gitu. Lumayan solutif lah gitu. Kalau dari TV sendiri biasanya kalau ada kendala kayak gitu, pertama-tama kan ditegur dulu ya yang bermasalahnya nih. Nah misalkan masih bebel juga nih, biasanya ke HRD, dan HRD itu biasanya ngasih SP gitu loh. Kita tuh ada SP 1, 2, 3 di situ out gitu. Kalau dari TV kayak gitu. Kadang juga kalau misalkan dia ada kerjaan, itu juga kadang ada yang backup. Pasti ada yang backup, entah itu manajernya atau vice manager yang backup langsung. Kayak waktu itu pernah editan itu terbengkalai, itu yang ngedit dari vice manajernya atau enggak manajernya sendiri yang ngedit gitu. Oh, jadi emang harus ada yang nge-backup ya, nggak dibiarin kosong gitu aja. Oke, udah nih kita lama ngomongin kendala dari UTV, dari TFM. Sekarang kita balik ke dampak positif bagi kalian ya, terutama setelah masuk UTV dan TFM ini. Kan terbilang cukup lama ya kalian bergelut di UTV dan TFM. Mau dikasih tahu? Dari siapa? Enggak dulu boleh. Oke. Dampak positifnya yang pertama itu kan bagi gue sendiri ya, gue kan di Tirta FM itu awalnya daftar sebagai announcer. Nah announcer itu kan pasti nggak jauh-jauh dari public speaking kan, ngomong depan orang banyak, terus juga belajar improvisasi gimana karena kan kalau siaran kita nggak boleh kayak ada diem atau ngeblank gitu, jadi kita harus banyak improv. Itu gue belajar dari Tirta FM lumayan banyak lah gitu. Terus karena kan juga public speaking ini kan juga dibutuhin di kehidupan sehari-hari, kayak misalnya kalau kuliah itu kan kita ada presentasi, itu kan kita harus ngomong depan presentasi, kan itu juga bagian dari public speaking kan, jadi itu lumayan melatih, jadi kita bisa lebih ke asal gitu, walaupun emang belum sempurna banget ya, kadang masih suka belibet, masih suka ngeblank juga, tapi itu lumayan ngebantu. Namanya juga Terus, manusia. Iya betul. Ya, lanjut. Announcer juga manusia. Gitu. Terus kalau untuk yang lainnya adalah tentunya kita dapat relasi banyak, relasi yang lebih luas gitu, kayak di Tirta FM ini walaupun dia ini komunitas di bawah FISIP, banyak dari luar FISIP yang juga daftar, kayak misalnya dari pertanian, dari kedokteran juga ada, dari FEB gitu. Jadi kita bisa lebih punya relasi yang lebih luas tuh, dari hanya di macam-macam FISIP aja. fakultas tuh ya. Iya, jadi kita bisa tahu mungkin bisa sharing-sharing pengalaman di berbeda fakultas itu gimana gitu.
Kalau dari Kalau UTV? dari UTV sih sama ya, mungkin relasi. Karena juga UTV dari beberapa fakultas juga masuk ke UTV, kayak dari teknik pun ada yang masuk UTV gitu. Terus kalau untuk pertama kali gue masuk UTV itu kan gue itu desain ya. Nah itu gue sama sekali nggak tertarik sama desain awalnya. Terus masuk ke desain nih. Terus di situ gue belajar bener-bener desain thumbnail gitu-gitu. Menurut gue itu suatu kayak dampak positif buat gue, jadi gue bisa ngedesain thumbnail gitu-gitu. Ngedesain yang basic-basic lah gitu istilahnya. Terus juga kadang edit-edit video kecil-kecilan itu juga dampak positif buat gue belajar dari UTV gitu. Terus untuk yang lainnya mungkin gue jadi bisa komunikasi ke anak-anak UTV-nya karena sekarang gue di Personalia dan itu kan lebih kayak apa ya, ke anak-anak tuh lebih dekat karena kan nagih kas kan. Itu mungkin iya nagih kas. Nah itu kadang gue dulunya gue pas di desain itu gue kurang deket gitu loh sama anak UTV karena kan jarang ketemu juga ya. Desain di rumah gitu. Iya, Karena di desain belakang rumah, layar banget di belakang gitu. layar. Sedangkan saat ini kan gue kas itu tuh bener-bener komunikasi sama anak-anak UTV-nya tuh terjalin banget gitu, jadi lebih dekat, jadi lebih dekat sama anak UTV-nya kayak gitu. Oh, jadi masuk UKM ini walaupun ya kita harus pinter manage waktu kan, tapi kita jadi nambah kebiasaan-kebiasaan baru gitu, kayak bisa ngedit, terus juga jadi bisa public speaking, apalagi dua hal itu kan relate banget sama jurusan kita kan. Tentunya itu diperlukan banget lah di jurusan kita. Nah, sayangnya obrolan kita ini udah jadi penghujung acara nih. Sedih banget. Sedih gak sih? Aduh masih betah nih. Kayaknya masih banyak yang mau diobrolin nih. Mau banget. Kurang mengeluh ya? Iya, Tapi kan kalau kesannya kurang nih. tapi takut salah ngomongnya gitu. Kita bukan siapa-siapa di sini. Iya, reminder ya nih ya. Kita bukan siapa-siapa di sini, kita juga masih ada yang lebih di atas kita. Sebenarnya kita juga kru biasa juga. Jadi kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf aja ya gitu. Kita sesuai pengalaman kita aja yang kita pengalaman omongin kita, gitu. Pengalaman pribadi dan pendapat pribadi ya. Dan keluhan pribadi. Mungkin orang lain yang anggotanya mengeluhkan hal yang berbeda, kita kan nggak tahu Iya, ya. kan beda-beda kesusahan setiap orang. Dari setiap divisi kan emang beda-beda kan. Iya, gitu. Oke. Ya sayang banget Sobi, kita udah di penghujung acara di episode kali ini, kita udah selesai. Udah panjang banget tadi kita yang ngobrol-ngobrol sama dua bintang tamu kita yang kece dan keren banget dari UTV dan TFM. Terus kita udah ngobrolin tentang program unggulan mereka, terus juga kendala yang mereka alami, terus dampak positifnya, serta gimana sih cara mereka bagi waktu dari masuk ke UKM tersebut. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Kak Salma, Kak Safina. Seru banget ya nih. Udah jadi bintang tamu di Bisik kali ini. Untuk Sobat Bisik, jangan sedih ya kalau kita udah selesai, karena kita bakal ada lagi episode-episode berikutnya yang tentunya gak kalah seru dan asik. Sampai jumpa di Bisik berikutnya. Dadah. Dadah.